pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Iliza apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Aceh Besar apresiasi semua pihak atas suksesnya HUT RI. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Iliza apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh berlangsung lancar pada Senin sore 17 Agustus 2026. Meski sempat terlilit akibat angin kencang, petugas tetap berhasil menurunkan bendera dengan lancar hingga upacara selesai. Pada upacara tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara, serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, baik saat upacara pengibaran maupun penurunan bendera. Alhamdulillah kita melihat semarak peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini berjalan sangat baik, antusias masyarakat juga tinggi, dan kemudian juga event kegiatan di seluruh kampung yang ada di Kota Banda Aceh juga semuanya berjalan dengan semarak, dan ya alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak sekolah juga mereka bisa memaknai kemerdekaan ini dengan benar-benar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia termasuk perlombaan yang digelar di kampung-kampung berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Menurutnya kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat kampung tersebut juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal dan menikmati berbagai permainan tradisional. Iliza berharap semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-81.
Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulydia Putri. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya upacara pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81 di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto pada 17 Agustus 2026. Apresiasi turut disampaikan kepada para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Aceh Besar yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam upacara kemerdekaan. Para pelajar tersebut telah menjalani latihan secara intensif selama kurang lebih 1 bulan sebelum bertugas dalam upacara HUT kemerdekaan. Bupati berharap 72 pelajar terbaik Kabupaten Aceh Besar dapat melanjutkan pendidikan unggul pada jenjang berikutnya termasuk meraih cita-cita yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Berlatih selama sebulan, jadi lebih kurang sebulan. Jadi mereka luar biasa, ya, sehingga alhamdulillah mereka sukses melaksanakan. Nah, kita berharap mereka itu terus berjaya sampai bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang lebih unggul. Peringatan HUT RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen daerah dalam melanjutkan pembangunan dan menghadirkan Aceh Besar yang lebih baik. Dari Banda Aceh, Tisi Mulydia Putri melaporkan. Bukan panti jompo, BFLF berkolaborasi dengan Kemenduk Bangga Aceh resmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita. Yayasan Blood for Life Foundation BFLF bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga melalui BKKBN Perwakilan Aceh meresmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka di Banda Aceh Senin 18 Agustus 2026. Peresmian yang berlangsung di tengah suasana Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi momentum hadirnya ruang baru bagi para lansia untuk tetap aktif, bersosialisasi dan produktif tanpa harus meninggalkan keluarga masing-masing. Rumah Singgah Lansia Merdeka ini bukan merupakan panti jompo. Lansia yang mengikuti program ini tetap tinggal bersama keluarga dan hanya datang ke rumah singgah untuk mengikuti berbagai kegiatan pada siang hari. Peresmian ini turut dihadiri Haji Salmawati selaku anggota DPRA serta sejumlah unsur dinas terkait. Ketua BFLF Michael Octaviano mengatakan rumah singgah tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan lansia terhadap ruang berkegiatan dan bersosialisasi. Menurutnya memasuki usia senja bukan berarti seseorang harus berhenti beraktivitas. Kalau lansia itu batasannya dimulai dari 60 sampai seterusnya. Tapi di sini nanti ada pembelajaran yang mana pembelajaran itu diberikan oleh para lansia produktif yang diikuti oleh siapapun. Ia menjelaskan kegiatan di Rumah Singgah Lansia Merdeka berlangsung setiap Senin hingga Kamis. Para lansia dapat datang mengikuti kegiatan sesuai jadwal, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN atau Kemenduk Bangga Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengatakan Rumah Singgah Lansia Merdeka merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia tetap aktif dan bahagia. Menurut Safrina, konsep rumah singgah tersebut akan dikembangkan menyerupai sekolah lansia. Kegiatan tidak hanya berisi aktivitas kesehatan, tetapi juga pembelajaran, ibadah, dan kegiatan lainnya sebelum para lansia kembali ke rumah. Di rumah singgah ini nanti kita akan membuat seperti sekolah begitu ya, sekolah nenek-nenek seperti tempat penitipan. Kalau kita selama ini melihat tempat penitipan anak, nah ini adalah tempat penitipan lansia. Bagaimana sifatnya? Sifatnya itu nanti emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu lansia boleh diantar kemari jam kerja. Dan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, di sini nanti ada pembelajaran. Program sekolah lansia terbuka bagi para lansia di Banda Aceh dan sekitarnya sebagai wadah untuk membangun kehidupan lansia yang lebih aktif, sehat, mandiri, dan berdaya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah SMP Negeri 1 Kota Lauk Semawe siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81. Berikut laporan Nasrullah. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Lauk Semawe, Fauzi, mengatakan sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah yang dipimpinnya siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 pagi ini yang dipusatkan di lapangan Hirak.
Menurutnya, siswa dan siswi SMP Negeri 1 sangat antusias meramaikan pawai karnaval tersebut dengan menampilkan berbagai penampilan pakaian adat dan pakaian profesi lainnya. Tahun ini, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Loksmawe mengusung tema Majulah Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. Alhamdulillah untuk SMP 1 sudah siap anak-anak dengan jumlah 60 orang peserta dan sudah dilengkapi dengan bermacam pakaian adat budaya. Ada Aceh, Jawa Tengah, Melayu, Jawa, Padang, dan hampir semua daerah yang kita siapkan anak-anak untuk memakai baju adat. Dan juga ada baju-baju profesi. Kalau memang nggak dibatasi, itu luar biasa antusias anak-anak untuk ikut karnaval. Kalau kita batasi, ya kita sesuaikan dengan jumlah yang ada. Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya minat siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kota Loksmawe untuk mengikuti kegiatan Karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 hari ini sangat tinggi. Namun pihak sekolah terpaksa membatasinya hanya 60 orang. Mereka sangat antusias, namun pihak sekolah tetap membatasi. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT MIFA Bersaudara. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT MIFA Bersaudara. Perusahaan tersebut menyalurkan dukungan senilai sekitar 9,6 miliar rupiah untuk pembenahan dan pengembangan RSUD Cud Nyadin Melabu. Dukungan itu diserahkan bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bantuan CSR tersebut mencakup renovasi gedung instalasi gawat darurat atau IGD, pengadaan alat kesehatan, fasilitas ruang rawat inap, peralatan layanan kateterisasi jantung atau cath lab dan ICVCU, serta 2 unit ambulan. Salah satu fasilitas yang mulai difungsikan adalah layanan kateterisasi jantung. Peralatan yang nilainya sekitar 11 miliar rupiah itu telah dibeli sejak 2018, namun baru dapat dioperasikan setelah dilakukan pembenahan dan pemenuhan berbagai fasilitas pendukung. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sekitar 4.800 pasien jantung tercatat mendapatkan pelayanan di RSUD Cud Nyadin. Sekitar 30% di antaranya sebelumnya harus dirujuk ke luar daerah. Selain layanan jantung, dukungan CSR juga memperkuat pelayanan IGD dengan menambah 10 tempat tidur sehingga kapasitasnya kini menjadi 25 bed. Rumah sakit juga mendapatkan tambahan 56 tempat tidur beserta peralatan kesehatan untuk mendukung pelayanan rawat inap berbasis kelas rawat inap standar atau KRIS. Direktur PT MIFA Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, Adi Rizvandi, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari nilai bantuan, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kecepatan, kualitas, dan jangkauan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan pembenahan RSUD Cud Nyadin dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Dengan adanya alat tersebut, tadi malam ada satu masyarakat kita serangan jantung, dibawa lari begini. Alatnya baru dilaunching, ada obatnya yang harganya 5 juta, langsung digunakan ke bapak itu, bapak itu selamat. Kalau tidak, bapak itu tidak secara yang medis, beliau tidak akan selamat.
Bupati juga mengapresiasi dukungan PT Mifa Bersaudara yang dinilai mempercepat proses pembenahan rumah sakit. Direktur RSUD Cunyadin Akbar Siregar mengatakan pengembangan fasilitas harus diikuti dengan penataan sumber daya manusia agar pelayanan dapat berjalan optimal. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha dan manajemen rumah sakit diharapkan mampu menjadi pembenahan RSUD Cunyadin sebagai langkah berkelanjutan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, berkualitas dan dekat dengan masyarakat Aceh Barat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah. PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL menggelar upacara dan sejumlah perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor perusahaan di Melabo. Upacara peringatan HUT RI ke-81 tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Grup Head CEC PT Mifa Bersaudara Tengku Kadafi Al-Munir mengatakan perusahaan akan terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan seiring dengan peningkatan produksi batubara. Ini tentu dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita berharap produksi yang akan dicapai oleh perusahaan kita dapat memberikan sumbangan yang lebih besar kepada Republik Indonesia ini, khususnya Provinsi Aceh yang kita cintai. Ia menyebutkan produksi batu bara PT Mifa Bersaudara saat ini berada di kisaran 15 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 16 juta ton pada tahun 2027. Menurutnya peningkatan produksi tersebut akan tetap berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Tengku Kadafi menegaskan PT Mifa Bersaudara terus berkontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia berharap dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga keberadaan perusahaan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Melalui momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab, menjaga lingkungan serta memperluas kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Bupati Aceh Tengah serahkan dokumen Adminduk melalui inovasi Alibata kepada bayi yang baru lahir di hari kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada bayi yang lahir tepat pada 17 Agustus 2026 melalui inovasi Alibata atau anak lahir bidan beri akta. Bayi bernama Inaya Agustina Kaban tersebut menerima kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA. Penyerahan berlangsung di ruang persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Berutak Hingon kemarin. Bupati Heli menyebut melalui inovasi Alibata, pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81. Jajaran Forkopimda ini hadir semua. Ibu tidak mengundang, tapi yang mengundang karena anak ini lahir tepat pada tanggal 17 Agustus. Ibu yang melahirkan dan semua yang ada di bertanggung jawab. Berarti program Alibata ini adalah program prioritas inovasi. Salah satu visi kami dengan Pak Wakil Bupati. Sementara itu, nomor kepesertaan BPJS Kesehatan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Takengon Denny Wahyudi sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Nomor kepesertaan BPJS Kesehatan ini katanya sebagai bagian dari pemenuhan hak administrasi dan jaminan kesehatan sejak dini. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Polres Bener Meriah berhasil mengungkap 37 kasus narkotika sepanjang Januari-Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
Komitmen Polres Bener Meriah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jajaran kepolisian setempat telah mengungkap sebanyak 37 perkara narkotika dengan puluhan tersangka. Hasil pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polres Bener Meriah pada Senin 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, polisi juga memaparkan 5 kasus narkotika terbaru yang berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba pada awal hingga pertengahan Agustus 2026. Konferensi pers dipimpin Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin, didampingi Kasatres Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman dan Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi. Dalam keterangannya, Kompol Sabirin menyampaikan, selama periode Januari hingga Agustus 2026, Polres Bener Meriah telah menangani 37 kasus narkotika yang melibatkan barang terlarang jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 37 perkara tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka. Sebanyak 21 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 3 tersangka menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Biren, sedangkan 13 tersangka lainnya masih menjalani proses penyidikan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari keseluruhan pengungkapan tersebut berupa 235,43 gram bruto sabu-sabu atau sekitar 2,35 ons, serta 2.255,2 gram bruto ganja atau sekitar 2,2 kg. Selain itu, petugas juga mengamankan 14 batang ganja. Adapun keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 1. Sabu-sabu sebanyak 2.035,43 gram bruto atau sekitar 2,35 on. 2,35 on. Itu sabu-sabu. Ganja sebanyak 2.225,2 gram bruto atau sekitar 2,2 kilogram. Itu untuk ganja kilogram. Batang ganja sebanyak 14 batang. Dalam kesempatan tersebut, Polres Bener Meriah juga turut memaparkan 5 perkara narkotika terbaru yang berhasil diungkap jajaran Satres Narkoba. Kasus pertama terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di Kampung Simpang 3, Kecamatan Bukit. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tersangka berinisial WF dengan barang bukti ganja seberat 700 gram bruto. Kasus kedua terjadi sehari berikutnya, Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat di Kampung Negeri Antara Kecamatan Pinturi Megayu. Polisi mengamankan tersangka berinisial BU beserta barang bukti ganja seberat 500 gram bruto. Masih pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, petugas kembali mengungkap kasus ketiga di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti 14,8 gram bruto sabu-sabu dan 70 gram bruto ganja. Kasus keempat berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti sabu-sabu seberat 81,4 gram bruto. Sementara kasus kelima diungkap pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 4:30 di Kampung Serulakayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Dalam perkara ini, petugas mengamankan tersangka berinisial MT dengan barang bukti sabu-sabu seberat 8,2 gram bruto. Polres Bener Meriah menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan masih menjadi bagian dari proses hukum dan digunakan untuk kepentingan penyidikan serta persidangan. Selama perkara masih dalam tahap penyidikan, barang bukti tersebut tetap diamankan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Bener Meriah juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika diharapkan segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya bersama untuk menekan peredaran narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Satu warga binaan Rutan Kelas 2B Sabang langsung menghirup udara bebas setelah menerima remisi pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana. Satu warga binaan pemasyarakatan atau WBP Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sabang langsung bebas setelah mendapat remisi umum pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Kepala Rutan Kelas 2B Sabang Faisal mengatakan dari 61 warga binaan yang saat ini menghuni Rutan Sabang, sebanyak 43 orang menerima remisi umum. Penerima remisi terdiri atas 42 pria dan 1 wanita dengan pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan. Untuk tahun 2026 ini yang mendapatkan remisi umum 1 itu sekitar 45 orang, dan remisi umum 2 atau sering yang disebut dengan remisi umum langsung bebas itu 1 orang. Jadi total yang mendapatkan remisi umumnya ada 46 orang. Faisal menjelaskan pemberian remisi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan. Sementara warga binaan yang belum menerima remisi diantaranya masih berstatus tahanan atau sedang menjalani pidana subsidiar. Ia meminta penerima remisi menjadikan pengurangan masa pidana tersebut sebagai dorongan untuk terus mengikuti pembinaan dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana. Lebih jauh, ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sabang, Forkopimda, instansi penegak hukum serta mitra kerja dan masyarakat yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembinaan di Rutan Kelas 2B Sabang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Adam berpesan warga binaan yang memperoleh remisi dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperbaiki kehidupan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Menurut dia, proses pembinaan selama berada di rutan diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan bersama keluarga dan lingkungan sosial setelah menyelesaikan masa pidana. Kepada teman-teman kita di yang bisa menerima remisi, tentunya harapan kita bagaimana supaya kehidupan pada kawan-kawan kita ini bisa lebih baik. Pemberian remisi umum pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Rutan Sabang menjadi bagian dari proses pembinaan pemasyarakatan dengan memberikan penghargaan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sekaligus mendorong mereka mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Sabang, Irzam Maulana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara Rutan Kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan negara Rutan Kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. 1 orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa penahanan dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan Senin 17 Agustus 2026. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di Rutan Kelas 2B Singkil ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut. Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, jumlah keseluruhan warga binaan Rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang, dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif
serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi. Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana rutan kelas 2B Singkil ini dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan, dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan ada terdapat 17 orang narapidana rutan kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan, serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan, dan 1 orang narapidana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2. Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut. Remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang. Remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang. Remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang. Remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang. Remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 2 orang. Dan remisi 6 bulan mendapatkan 1 bulan. Dan yang mendapatkan RU2 langsung bebas sebanyak 1 orang. Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan khusus kepada narapidana rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut, CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Suleh Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17, Banda Aceh. Yang kita sayang.